Halo anak-anak Kids, apa kabar? Semuanya pasti sehat-sehat bukan? Nah, kalau kita semua masih diberi kesehatan, kita semua masih diberi kekuatan dan bisa beribadah hari ini, yuk Miss mau ajak kita mengucap syukur dulu yuk sama Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, kita masih bisa beribadah. Taruh semua makanannya, udah taruh semua alat tulis atau mainan-mainannya, dan kita mau berdoa, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa, yuk ikuti Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesehatan ilahi dan waktu dan kesempatan untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk Engkau berbicara. Kami siapkan telinga yang mendengar dengan baik atas setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Miss mau tanya, siapa yang tadi yang ngikutin Miss berdoa? Ayo angkat tangannya. Bagus, kalau yang ngikutin Miss berdoa, yang mendengar setiap arahan. Nah, tapi siapa yang belum ngikutin Miss berdoa? Yang masih main-main, masih makan, atau masih melakukan satu dan lain hal lain? Siapa yuk? Nah, lain kali dengar ya apa kata Miss, dengar apa kata gurunya, dan dengar apa yang menjadi arahan supaya kalian tidak terlambat dan bisa mengikuti setiap arahan dengan baik. Oke? Oke. Nah, saat ini Miss juga mau tunjukkan nih sama kalian sebuah video ketika anak-anak Kids beribadah. Ya walaupun beribadahnya online sih, belum bisa bertemu sama seperti kita saat ini mengikuti ibadah online, tapi Miss mau tunjukkan anak-anak Kids yang bisa mengikuti arahan, bisa mendengar dengan seksama, dan bisa fokus. Yuk kita tonton yang satu ini. Kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Yuk kita sama-sama ya. Joanna juga boleh yuk ikutin ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Amin. Sudah lihat kan videonya? Hebat-hebat bukan teman-teman kita? Tuh, harus dicontoh. Itu sebagai contoh yang baik, ya kan? Lihat bagaimana mereka mendengarkan. Apakah mereka mendengarkan dengan seksama? Ya, apakah mereka mengikuti arahan dari gurunya? Ya kan? Nah, apakah mereka melakukan eye contact? Menatap matanya, menatap mata gurunya walaupun hanya di layar. Iya kan? Nah, itu adalah contoh-contoh yang bagus. Bagaimana sih kita mendengar dengan seksama? Bagaimana sih kita bisa mendengar dengan penuh perhatian? Yang pertama adalah sikap duduk kita. Coba, gimana duduk yang tegak? Ya, ayo semuanya praktekin. Gimana duduk yang tegak? Ya, bagus sekali. Nah, lalu yang kedua adalah matanya kita. Lakukan kontak mata. Mata kita harus melihat kemana? Ke atas, ke bawah, atau kita melihat teman kita yang lagi lewat-lewat. Tetot. Mata kita harus selalu fokus melihat di layar yang ada.
Jangan lihat yang lain yang lagi lewat atau apapun lah yang di luar-luaran sana. Itu akan mengganggu fokus kita. Oke? Nah, yang ketiga, berikan senyuman. Jangan beribadah sambil cemberut atau sambil memikirkan yang lain. Setan. Oke? Jadi yang pertama, duduk yang tegak. Ayo praktekkan semuanya. Mana yang duduk tegak? Oke, yang kedua apa tadi? Mata, ya kontak mata. Ayo tatap mata guru, tatap mata miss. Yang ketiga, nah mana senyumnya semuanya? Wah, udah sikat gigi kan hari ini? Senyumnya manis-manis, senyumnya ceria-ceria, luar biasa. Nah, pertahankan ya, lakukan ini baik ketika kita beribadah maupun ketika kita sekolah, oke? Ketika kita sudah melakukan ketiga hal tadi, yaitu mendengar dengan seksama. Nah, mungkin kalian tanya, siapa saja Miss yang harus aku dengar? Ayo, siapa yang harus kita dengar? Ada yang tahu di sini? Iya, tentu saja orang tua kita, tentu saja guru-guru kita, tentu saja otoritas yang ada di atas kita. Karena lewat mereka lah Tuhan berbicara kepada kita. Bisa orang tua, bisa guru, bisa pemerintah, ya kan? Ayo, siapa di sini yang taat? Pemerintah bilang harus pakai masker kalau pergi. Siapa? Bagus. Harus sering mencuci tangan. Siapa yang taat? Bagus. Di sini banyak anak-anak yang taat, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, sudah bagus. Miss mau cerita, di Alkitab ada seorang anak. Nah, anak ini suka mendengarkan, tetapi dia tidak mendengarkan hanya sebagai lalu begitu saja loh. Ketika dia dipanggil, dia mendengar namanya dipanggil, dia langsung bangun dari tempat tidurnya dan dia langsung lari. Dia tanya, Bapak panggil aku ya? Enggak. Sana kamu tidur lagi. Enggak, aku nggak panggil kamu. Lalu dia tidur lagi. Ada yang udah tahu siapa? Nah, yuk kita tonton video yang satu ini ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli
bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Iya, betul. Namanya adalah siapa? Samuel. Samuel, dia bukan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dia juga segera meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dia meresponi walaupun dia salah ya. Dia pikir Imam Eli yang memanggil dia. Sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Dan akhirnya baru sadarlah Imam Eli. Imam Eli menyuruh Samuel, bilang, ya Tuhan, inilah hamba-Mu, aku mendengar. Ketika Samuel mendengar, Tuhan berbicara dalam kehidupannya. Nah, itulah kehidupan kita yang kita seharusnya suka dengar-dengaran. Mendengar dengan bagaimana? Dengan penuh perhatian. Mendengar dengan seksama. Itu yang menjadi bagian kita. Selanjutnya, Tuhan berbicara lewat orang tua kita, lewat guru kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Untuk kita taati. Walaupun Samuel tadi masih tidur kan? Siapa di sini yang suka kalau masih tidur? Atau masih main game? Terus kalau dipanggil, diam aja. Pura-pura nggak dengar. Ayo, ada? Itu perbuatan yang salah, petot. Itu perbuatan yang salah ya. Biasanya kalau masih tidur dipanggil, kita malas-malasan. Kita coba, ya, tapi kita nggak bergerak dari tempat tidur kita. Ayo, siapa yang seperti itu? Tidak seperti Samuel kan? Yang begitu mendengar mamanya dipanggil, dia langsung meresponi karena dia mendengar dengan penuh perhatian. Dan dia langsung meresponi apa yang menjadi panggilan. Nah, yuk, Miss mau aja kita buka sebuah ayat bareng-bareng. Kita baca yuk ayat ini yuk. Di Ulangan 28 ayat 1. Yuk. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi bagaimana kita harus mendengar? Bagaimana kita harus mendengar? Dengan baik-baik. Gak boleh mendengar dengan sembarangan. Mendengar dengan asal lewat, dengan lalu. Apalagi mendengar sambil melakukan hal yang lain. Nah, ketika kita mendengar sambil melakukan hal yang lain, biasanya kita pasti tidak bisa fokus, ya kan? Dan kita jadi tidak tahu apa yang menjadi perintah dari orang tua kita, apa yang menjadi arahan dari guru kita. Akibatnya kita akan terlambat mengikuti pelajaran atau jadi kurang paham di pelajaran yang ada, betul kan? Nah, Tuhan di sini bilang baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana kita harus mendengar? Baik-baik. Ayo kita katakan bersama-sama. Aku mau mendengarkan dengan baik-baik. Nah, lalu setelah mendengarkan dengan baik-baik, apa yang harus kita lakukan? Melakukan dengan setia. Setelah
setelah kita mendengar, tentu kita harus melakukan. Jangan hanya mendengar dan setelah itu berhenti. Ketika kalau mendengar kita udah mendengar dengan baik-baik nih, misalkan nih mama kita bilang ke kita, ayo Adi, udah selesai main gamenya, ini waktunya kamu gosok gigi dan setelah itu kamu tidur. Adi sudah tahu, oh iya udah selesai main gamenya, ya mami aku tahu. Udah, terus maminya tinggal ke atas, tapi Adi dulu nanti aku masih main game lagi. Bentar ini lagi seru nih, aku enggak lagi udah mau menang. Biasanya kita sering seperti itu kan. Ketika kita mendengar, setelah itu walaupun kita mendengar dengan baik, kita tahu persis apa yang diperintahkan oleh orang tua kita atau guru kita, tetapi kita tidak melakukannya. Nah itu sama juga dengan method. Jika kita mendengar dan setelah itu tidak melakukannya, percuma. Apa yang kita dengar hanya lewat begitu saja, betul kan? Nah, ayo semuanya bisa aja kita deklarasi sekali lagi. Katakan aku mau melakukan dengan setia dan dengan segera. Ya. Nah, ketika kita mendengarkan baik-baik dan kita melakukan dengan setia, melakukan dengan segera segala perintah Tuhan lewat orang tua ataupun guru kita, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membuat kita menjadi pintar. Tuhan membuat kita menjadi anak yang baik, anak yang obey, anak yang taat. Tuhan akan membuat kita menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, yang akan menjadi pemimpin baik di masa sekarang maupun pemimpin nanti di masa depan. Itu pasti menjadi bagianmu, itu pasti menjadi dirimu, itu pasti menjadi setiap kita yang mendengarkan dengan baik dan melakukan arahan dengan setia, dengan segera. Amin. Amin. Nah, yuk, bisa ajak semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya menyanyikan lagu ini. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Kalau ada yang nggak bisa, ikutin. Kalau yang belum bisa, ikutin aja ya. Oke? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Siap kita ketika Tuhan memanggil harus menjawab dengan ya, oke? Ketika orang tua kita memanggil, guru kita memanggil, apa yang harus kita jawab? Ya. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu ini? Ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tahu artinya Tuhan Yesus masih mencintai kita. Bayangkan kalau tidak ada orang tua yang menegur kita, tidak ada orang tua atau guru yang memberi arahan kepada kita. Artinya tidak ada yang sayang sama kita kan? Tapi bersyukurlah masih ada orang tua, ada guru yang berbicara, yang menegur kita ketika kita salah. Nah, lalu
ketika mereka berbicara kepada kita, tadi apa yang harus kita lakukan? Harus mendengar dengan baik-baik dan melakukan dengan setia. Itu yang harus kita lakukan. Melakukan dengan segera. Itu yang harus kita lakukan. Makanya lagu ini bilang, ku jawab ya. Selalu ku jawab ya. Bukannya nggak mau mami, nggak mau. Ayo adik makan sayurnya. Nggak mau mami. Ayo adik makan buahnya. Nggak mau. Harus ku jawab ya mami. Yes mami. Oke. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ketika kita mendengar dengan baik dan melakukannya dengan segera dan dengan setia, apa yang akan terjadi pada hidup kita? Kita akan sehat, kita menjadi pintar, kita terlindungi dari hal-hal yang tidak baik, terlindungi dari hal-hal yang jahat dari dunia ini. Oke? Nah, tapi bagaimana Miss kalau aku capek? Karena kan sekarang sekolah dan ibadah online, jadi mataku suka capek Miss. Terus aku duduknya juga suka capek. Gimana ya? Suka ngantuk Miss, karena kan mungkin lebih bosan ya kalau sekolah online atau ibadah online, karena kita nggak bisa main bersama, kita nggak bisa bergerak bersama-sama untuk olahraga atau banyak hal sih memang yang membuat mata kita capek karena terus memandangi layar komputer, layar laptop. Nah, berikut Miss punya beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Walaupun tips ini sederhana, tetapi ketika kalian lakukan, itu bisa membantu setiap kalian, bisa membantu kita untuk bisa lebih fokus, bisa kembali mendengarkan dengan seksama, mendengarkan setiap arahan dengan penuh perhatian. Jadi, tidak ada lagi yang terus capek dan terus capek, atau yang terus bosen dan tetap bosen. Tapi dengan beberapa tips ini, kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian ketika kalian beribadah ataupun ketika kalian. Miss mengerti, memang sekolah ataupun ibadah online lebih melelahkan daripada saat kita hadir langsung. Nah, tapi Miss punya tips-tips sederhana nih, bagaimana agar kita bisa mendengar dengan baik dan tetap fokus saat sekolah online ataupun ibadah online seperti ini. Perhatikan ya, yang pertama, on camera atau nyalakan kamera. Walaupun hal ini sederhana, tetapi hal ini sangat penting untuk kita lakukan. Karena dengan kita menyalakan kamera, ada guru-guru kita, ada teman kita yang akan bisa mengingatkan kita atau menegur kita di saat kita tidak fokus. Lalu yang kedua adalah duduk yang tegap. Tuh, dengan duduk yang tegak, oksigen bisa mengalir lancar ke seluruh tubuh kalian sehingga tubuh kalian tetap segar. Lalu yang ketiga, jangan lupa bertanya bila ada yang kurang paham. Angkat tanganmu ya sebelum bertanya, jangan langsung memotong pembicaraan gurumu. Nah, lalu yang keempat, kalian bisa mencuci muka. Ketika kalian sudah merasa sangat ngantuk atau lelah, kalian boleh minta izin untuk guru kalian atau miss kalian. Miss atau Pak Guru atau Bu Guru, aku minta izin ke toilet sebentar ya. Miss yakin mereka pasti akan mengizinkan. Nah, kalian boleh mencuci muka kalian sebentar sehingga kalian segar lagi dan langsung kembali ke kelas kalian ya dengan cepat. Lalu tadi yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, saat break lakukan olahraga atau stretching atau peregangan ringan. Nih seperti ini tuh. Dengan melakukan peregangan atau stretching membuat tubuh kalian kembali tidak pegel-pegel, kembali tidak capek-capek. Bisa juga kalian makan snack. Nah, tapi snacknya yang sehat ya, jangan yang mengandung banyak gula. Snack yang sehat seperti apa sih? Bisa buah-buahan atau crackers atau apapun yang membuat kalian kembali berenergi. Nah, lalu yang selanjutnya, jangan lupa tidur. Pastikan tidur kalian saat malam harus cukup. Karena kalau kalian ngantuk, otomatis kalian tidak akan pernah bisa fokus di saat sekolah ataupun ibadah. Nah, jangan lupa ya, tidur jangan terlalu malam sehingga kalian bisa bangun pagi, mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk sekolah ataupun beribadah. Nah, demikian tips singkat dari Miss. Dilakukan ya, harus dilakukan. Oke? Nah,
Nah, Miss percaya dengan beberapa tips-tips tadi, kalian bisa lebih atentif, lebih penuh perhatian di saat mendengarkan, walaupun ibadahnya masih online, walaupun sekolahnya masih online. Oke? Karena, yuk kita baca satu ayat lagi yang terakhir. Di Amsal 20 ayat yang ke-12. Yuk. Udah ketemu semuanya, diambil Alkitabnya. Yuk, kita baca ayat ini bersama-sama yuk. 2, 3. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ayo kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Sekali lagi, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang membuat telinga kita untuk mendengar, dan Tuhan yang membuat mata kita untuk melihat. Oleh sebab itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke? Jangan mendengarkan hal yang tidak perlu, atau jangan melihat hal-hal yang tidak perlu, apalagi kebanyakan menonton TV, kebanyakan main game dengan komputer. Kalau main game nggak capek, tapi kalau sekolah alasannya capek, kalau ibadah alasannya capek. Padahal telinga ini dibuat oleh Tuhan, mata ini dibuat oleh Tuhan untuk kita mendengarkan arahan dari otoritas kita, melihat apa yang berguna, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan lakukan lewat guru kita, lewat orang tua kita. Oke? Jadi boleh nggak main game? Boleh, tapi jangan terlalu lama ya. 30 menit saja cukup. Ingat berapa jam? 30 menit saja cukup. Habis itu istirahat matanya, biar matanya nggak terlalu lelah. Oke? Telinganya juga istirahat, biar nggak terlalu lelah. Ya, oke. Nah, yuk kita praktekkan ya. Apa tadi? Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh siapa yang buat? Tuhan. Oke, haleluya. Yuk kita berdoa yuk semuanya. Miss minta semuanya bangkit berdiri yang tegak. Nah, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Miss ajak kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini aku memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan rekaman ini, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Oh, berkati mereka dengan kesehatan ilahi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, terus dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hanya kepada arahan Tuhan saja. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mereka akan terus mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik-baik, mendengar dengan baik-baik dan segera melakukannya dengan setia, melakukan dengan segera dan dengan setia. Apapun yang menjadi perintah dari guru maupun orang tua Tuhan, karena lewat guru dan orang tua lah Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami terus mendengar dan melakukannya, oh Tuhan yang akan mengangkat kami, Tuhan membuat kami menjadi sehat, Tuhan membuat kami menjadi pintar, Tuhan membuat kami menjadi pemimpin atas bangsa ini. Itulah kehidupanmu, itulah hari-hari yang Engkau akan lalui, dan Engkau akan terus di follow up. Engkau akan terus, pekerjaan roh dan firman akan terus berlanjut dalam kehidupanmu, membuat engkau menjadi seorang yang mendengar dengan baik, seorang yang mendengar dengan atentif, dengan penuh perhatian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang menjagai mereka terus ada dalam lingkupan perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. Ya, jangan lupa dipraktekkan ya. Mendengar dengan seksama, mendengar dengan penuh perhatian, dan melihat dengan penuh perhatian. Jangan lupa, dan juga melakukan dengan segera. Itu yang harus kita kerjakan. Oke? See you next week. Bye-bye and God bless you.